Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Eh, jadi pada hari ini saya mau mendiskusikan terkait kesejahteraan siswa-siswa di TKJ. Khususnya ini karena BDR ini kan lumayan lama, 2 bulan. Kemudian kita terutama yang produktif ya, saya fokus ke masalah praktikumnya itu pastinya akan sulit. Kemarin kita lebih fokus ke penilaian hanya secara teori saja, kemudian nilai yang bulan-bulan sebelumnya gitu. Jadi saya pengen penguatan di sini, penguatan tim kita di TKJ supaya bisa seenggaknya memberikan kesejahteraan buat anak-anak kita supaya bisa belajar dari rumah dengan nyaman dan senang gitu. Itu rencana saya, tapi juga tidak melepas dari kurikulum atau kompetensi yang mau kita capai. Memang bukan menjadi ketercapaian harus ya, bukan ketercapaian wajib kompetensi kurikulumnya. Baik dari segi KIKD-nya itu bukan suatu hal yang wajib harus dicapai dalam fase BDR ini. Hanya saja itu akan berpengaruh pada praktikum saat sudah masuk. Kita akan keteteran mengejar materi yang sangat banyak. Itu pikiran saya. Walaupun itu bukan jadi poin utama gitu. Makanya itu saya pengen mengkoordinir khususnya di TKJ gimana pembelajaran jarak jauh kita ini supaya anak-anak di TKJ tetap bisa belajar, terus juga apa ya, di siswanya itu tidak tinggalan materi. Nanti kitanya juga enak ketika sudah masuk normal, kita ya melanjutkan materi, tidak mengulang dari awal karena siswa kita sudah mendapatkan materi itu. Jadi kesannya di siswa itu ada anak yang memang rajin, ada anak yang tidak punya perangkat, tidak sama sekali belajar gitu. Itu yang saya mau hilangkan. Jadi supaya semua siswa dapat belajar walaupun dia tidak menggunakan perangkat atau tidak mempunyai perangkat. Itu niatan saya untuk mengadakan rapat ini. Jadi lebih khusus ke masalah pembelajaran untuk siswa kita. Jadi utamanya untuk siswa kita supaya dapat materi itu. Jadi di sini alur meetingnya nanti saya menyampaikan beberapa hal di situ sudah saya sebutkan terkait PJJ, jadwal PJJ, KIKD, penguatan tim TKJ, dan tanda, kalau STEM itu saya kasih tanda tanya karena baru wacana tadi malam. Saya belum ada terpikirkan apa, saya belum membuka ya semua KIKD apa saja yang bisa kita masukkan gitu. Kemudian nanti setelah saya menyampaikan, saya akan persilahkan satu persatu untuk menyampaikan. Boleh dengan menge-share screen, mungkin sudah ada slide atau langsung disampaikan secara narasi, saya akan catat. Jadi nanti ketika menyampaikan itu juga bisa menyampaikan masukan dari apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya, dikasih masukannya. Kemudian, tapi sebelumnya menyampaikan metode, media, sama kesiapan untuk melaksanakan PJJ dulu, baru kasih masukan terkait yang sudah saya sampaikan dan juga usulan. Misalnya ada hal lain yang belum saya sampaikan, mau diusulkan gitu. Gimana kalau mengadakan ini, misalnya seperti itu. Kenapa saya lebih khususnya ke guru-guru mapel TKJ? Karena itu tanah saya yang di TKJ ya. Dan saya ingin lebih fokus ke, karena kita produktif ini ada praktik itu, saya mau lebih fokus ke guru produktif bagaimana rencananya terkait masalah praktik-praktik itu. Itu yang saya pengen tekankan di sini. Karena kalau teori aja pasti sangat sulit kita mengejar materi itu gitu. Jadi saya mulai saja materi kita hari ini. Saya mau menyampaikan terkait ini PJJ, pembelajaran jarak jauh. Jadi ini permasalahan yang saya simpulkan selama saya mengajar di TKJ kemarin dari bulan Maret, April, Mei, Juni di awal. Itu selama anggapan saya 3 bulan lah ya.
kesimpulan saya selama 3 bulan mengajar anak-anak, itu saya mengajarkan kelas 11 TKJ dan 10 TKJA dan 10 TKJB. Itu artinya sekarang mereka sudah kelas 11 dan kelas 12. Dari 3 kelas yang saya ajar itu, kesimpulan saya selama belajar daring, itu pertama, permasalahan kita ada di perangkat siswa. Jadi perangkat siswa, nah sedangkan sekarang kelas TKJ itu ada 4 kelas. Nah, tapi yang permasalahan ini saya munculkan dari 3 kelas yang sudah ada. Kalau kelas baru saya belum tahu kondisi, jadi nanti waktu MPLS dicoba dicek lagi siapa yang punya laptop, HP, yang tidak punya siapa, nanti mungkin tim dari PLS bisa membantu untuk pengecekan tersebut, atau wali kelas dari kelas 10 mungkin sudah melakukan pengecekan yang diminta kemarin gitu. Saya belum tahu informasi terbaru di sekolah ya kalau terkait kelas 10. Nah, itu perangkat siswa dari analisis yang bulan-bulan kemarin, laptop itu hanya kurang lebih 2% siswa yang punya laptop. Jadi jelas praktek dengan laptop itu untuk individu sangat sulit. Kalaupun berkelompok bisa jadi dalam satu kelas tuh dipecah jadi 2 kelompok dan itu sangat banyak karena mungkin dalam satu kelas bisa jadi hanya 2 atau 3 orang yang punya laptop gitu ya. Akan sangat sulit. Dan yang kedua HP Android atau smartphone kurang lebih yang punya 70%. Nah, ini sangat banyak. Jadi saya kalau laptop saya kesampingkan, yang saya utamakan di sini adalah HP-nya. Itu jadi permasalahan lagi. Saya angkat lagi lah permasalahan keduanya adalah kuota internetnya. Dari 70%. Jadi yang ini saya tidak membicarakan lagi permasalahan bagi yang tidak punya perangkat. Nanti yang tidak punya perangkat kita akan sisihkan sendiri bagaimana inovasi yang mau kita lakukan untuk mengajar siswa tersebut. Jadi ini saya utamakan yang online dulu ya. Permasalahan kedua yang online itu adalah kuota internet. Jadi dari 70% siswa yang aktif menggunakan HP, yang sering mengisi kuota itu kurang lebih 50%, yang jarang mengisi itu 20%. Itu kurang lebihnya ya dari kesimpulan saya itu. Kemudian yang ketiga dari yang jarang ngisi ini saya sisihkan lagi. Kenapa? Karena yang jarang ngisi ini kan jarang aktif. Saya ambillah lagi 50% ini, motivasi atau semangat belajarnya dari 50% siswa itu yang stabil belajar itu 20% saja, sedangkan 30%-nya itu turun naik, kadang-kadang ada siswanya, kadang-kadang nggak ada siswanya, seperti itu. Jadi saya simpulkan dari beberapa permasalahan tersebut, dari 3 permasalahan tersebut yang saya simpulkan, saya mencoba menemukan solusi berdasarkan seminar-seminar atau seminar virtual ataupun webinar yang saya ikuti, pelatihan-pelatihan yang saya ikuti selama kita libur. Itu saya merumuskan beberapa solusi. Pertama, terkait inovasi pembelajaran. Yang kedua, kita harus melakukan inovasi untuk meningkatkan apa yang sudah ada menjadi lebih baik lagi, entah itu dari segi motivasi atau semangatnya mereka lagi jadi lebih senang. Kemudian tidak mempermasalahkan masalah kuota ataupun perangkat. Itu inovasi yang saya usulkan gitu. Nanti inovasinya seperti apa, nanti berikutnya akan saya sampaikan. Yang kedua, motivasi mendidik itu tidak boleh kendor, karena jelas kalau kendor tidak bisa mengatasi masalah-masalah yang di atas. Kemudian yang ketiga, disiplin jadwal sesuai perencanaan, dan yang keempat, itu evaluasi pelaksanaan tiap minggu dan temukan solusi. Itu solusi yang rencananya saya mau berikan untuk teman-teman coba jalankan di pembelajaran jarak jauh, karena ini baru saya mau coba juga. Ini juga solusi untuk diri saya yang saya mau share ke jurusan untuk kita sama-sama jalankan, apakah bisa meningkatkan permasalahan-permasalahan tersebut menjadi hilang kayak gitu atau berkurang. Itu solusi dari saya. Yang pertama, inovasi pembelajaran. Di sini inovasi ada beberapa hal permasalahan kan, ada yang
tidak punya internet, ada yang terbatas, ada yang internetnya banyak. Itu terbagi siswa jadi 3. Jadi inovasinya pun otomatis akan kita bagi menjadi 3 hal. Pertama, inovasi untuk yang tidak ada sambungan internetnya. Jadi untuk yang tidak ada sambungan internet ini, kita lakukan teacher visit. Jadi kita rencanakan kuantitasnya ini, maksud saya berapa kali kunjungan ke rumah siswa tersebut. Karena kita ada fase transisi selama 2 bulan, apakah selama 2 bulan ini berapa kali kita kunjungan, khusus yang teacher visit ini ada perencanaan sendiri Bapak Ibu buat. Kita rencanakan, oh saya kunjungi setiap misalnya sekali sebulan, berarti selama 1 bulan yang dia tidak ikut online itu harus kita kumpulkan dan kita kunjungin dalam bulan tersebut misalnya. Berarti kalau 2 bulan, kalau 1 bulan sekali, berarti setiap bulan kita kunjungi. Nah, ini modelnya saya kesimpulkan dari apa yang saya sudah lihat-lihat di pengalaman guru-guru lain juga, dan teman-teman, permasalahan teman-teman juga. Jadi menurut saya bisa dengan memberikan buku paket. Buku paket kita sudah ada di perpus ya Pak Didi. Jadi bisa teman-teman ambil buku paket, beri teman-teman yang pinjamkan atas nama siapa siswa yang offline tersebut. Kalau yang online mungkin bisa di-sharekan melalui web WhatsApp-nya atau apa media sosial yang digunakan kepada siswa tersebut. Jadi bisa memberikan buku paket untuk dibawa pulang. Di situ kan di buku paket tuh ada kegiatan, ada uji kompetensi. Nah, hal-hal itu bisa digunakan untuk guru, nggak perlu buat modul. Kalau mau buku paket atau punya modul sendiri, udah buat sendiri. Saya sudah buat ini modulnya dalam bentuk rangkuman, ada tugasnya, misalnya kayak gitu. Sudah buat sendiri modul, nggak masalah. Dicetakkan saja. Bisa dicetak di TU kalau misal, atau di dekat meja saya ada printer kemarin, mungkin nanti bisa diisikan sama Pak Didi, atau kalau misalnya nanti kertasnya tidak dikasih dari TU bisa hubungin saya untuk penyediaan kertas seperti apa, nanti kita tetap bantu dari jurusan ya. Kemudian kalau misalnya nggak punya modul sendiri, nggak buat sendiri, mau nyari di internet misalnya, nggak masalah, selama itu ada pegangan untuk diberikan kepada siswa untuk belajar yang akan dibawa kepada siswa tersebut, atau bentuknya dalam bentuk video. Misal Bapak Ibu buat video atau menggunakan suatu video dari YouTube untuk mengajar siswa ketika online, bisa dilihatkan videonya biar dia nggak ketinggalan sama teman-teman yang lain yang menggunakan video. Dilihatkan videonya ke siswa tersebut, bisa dengan membawa HP ke rumah siswa tersebut atau membawa laptop ke rumah siswa tersebut, sambil ditanya langsung feedbacknya. Mau nggak mau nanti yang ribet memang di kita. Jadi setiap hal yang kita mau nilai di siswa, karena memang pasti yang kita nilai di sini sikap, karakter, penangkapannya, feedbacknya apa dari siswa tersebut, dia menanggapinya seperti apa, itu harus tetap dicatat supaya tidak lupa, langsung dicatat ya. Maklum kayak saya pelupa, jadi saya harus catat langsung misalnya kayak gitu, oh anak ini begini. Jadi saya biasanya kan, karena saya full online, saya melalui media sosial, biasanya kalau di japri sama siswa tertentu itu saya lihat feedback dari mereka seperti apa, diskusi mereka seperti apa, kayak gitu. Jadi saya harus catat masing-masing siswa supaya saya tahu perkembangan siswa dari masing-masingnya itu. Nah, itu untuk yang tidak ada sambungan internet. Di sini memang butuh kerja ekstra Bapak Ibu guru, karena memang harus ada kunjungan ke rumah seperti itu. Yang kedua, kalau internetnya terbatas, biasanya anak-anak hanya menggunakan media sosial yang biasa dia pakai aja atau yang dia punya saja. Karena kadang-kadang kalau kita menggunakan kelas digital, siswanya pertama memori HP-nya bermasalah, kurang memori HP-nya gitu alasannya, atau kuotanya tidak ada untuk download, untuk install, untuk buka lagi. Misal sudah install tapi mau ngirim tugas lewat kelas digitalnya nggak bisa gitu, hanya bisa chat lewat medsos misalnya, kayak gitu kendalanya. Jadi bisa dengan, kalau anak tersebut mengalami internet terbatas gitu ya. Jadi ini Bapak Ibu yang punya tugas untuk yang dari kemarin dari wali kelas itu, untuk minta dari wali kelasnya itu
mana yang tidak ada perangkat, mana yang kuotanya nanti kalau kuota terbatas dan melimpah ini berdasarkan analisis kita setelah evaluasi 1 minggu atau 2 minggu seperti itu. Jadi pertama ya mau nggak mau harus dia download dulu ketika ada, kita anjurkan ke siswa tersebut, nanti kalau sudah ada kuota di download dulu ya materinya, dilihat tugasnya, kemudian tanya sama teman. Jadi benar-benar manfaatkan kuota dengan sebaik mungkin untuk belajar ya. Sampaikan seperti itu ke anak-anak supaya anak-anak tidak apa ya, karena kadang kita harus benar-benar mengarahkan kayak anak SD gitu. Saya ngelihatnya kayak gitu di anak-anak ini. Jadi benar-benar kita harus mikir kalau mereka tuh masih anak-anak gitu. Bukan remaja yang sudah bisa mikir, seharusnya ya remajanya sudah bisa mikir ya. Tapi seperti itu, kita benar-benar harus mengarahkan sedetail mungkin ke mereka untuk memanfaatkan internet itu seperti apa, misalnya kuotanya seperti apa. Nah, kita kasih tahu seperti itu. Kemudian nanti kamu bacanya offline aja, nggak perlu connect sama internet. Kerjakan juga di buku, misalnya kalau nggak ada laptop. Nanti tugas yang sudah dia buat tersebut atau hasil yang sudah dia buat, entah nanti tugasnya mau diminta buat seperti apa, dikirim melalui online lagi. Jadi nanti kalau sudah ada kuota baru dikirim lagi kayak gitu. Jadi nggak harus langsung juga kita minta mereka ngirim hari itu juga, misalnya kayak gitu. Jadi kasih apa ya, jangan diberikan tenggat waktu, bilang aja dikerjakan ya secepatnya, jangan banyak apa ya, manfaatkan waktu luangnya dengan baik. Jadi tidak banyak numpuk tugasnya, nanti belum guru yang lain ada tugas kayak gitu-gitulah disampaikan ke siswa. Jadi anak-anak ada, oh iya Bu gitu, ada motivasi untuk mau mengerjakan, tetap dilakukan terus-terusan. Jadi kita tidak boleh bosan menyampaikan hal tersebut. Walaupun kita sudah tahu, udah kemarin dikasih tahu lagi kayak gitu ya. Memang itulah kerjaan jengkel-jengkelnya kita jadi guru lah ya gitu. Itu yang internetnya terbatas. Kemudian untuk internetnya melimpah, ini terserah Bapak Ibu mau melaksanakan online education-nya seperti apa. Kita menggunakan e-learning ya. Pertama, kelas digital. Kita bisa pakai kelas digital. Yang biasa saya pakai itu adalah Google Classroom. Di sini saya pakai Google Classroom karena Google Classroom itu paling ringan di HP. Kemudian penyimpanannya cloud. Kalau siswa sudah mengirim tugas ya sudah, nggak apa-apa dia hapus di HP-nya tugas tersebut, di internet, di cloud itu sudah tersimpan tugasnya. Kemudian juga penilaian juga enak. Misal kita sudah kasih nilai, kasih feedback, kita bisa private message juga ke siswa tersebut. Kita sudah kasih nilai, itu kita belum catat, kita masih bisa buka lagi, oh anak ini saya kasih nilai sekian kemarin, misalnya kayak gitu. Itu bisa diskusi di situ juga bisa, nggak harus lewat media sosial. Tapi syaratnya siswa tersebut harus punya email untuk login ke Google Classroom tersebut. Dan disarankan ketika anak-anak membuat akun di Google Classroom, minta diganti dengan nama aslinya. Kadang-kadang mereka masih pakai nama di akun emailnya itu nama macam-macam lah ya. Jadi untuk memudahkan penilaian kita, minta untuk tolong dipakai nama asli ya. Nah, ajarkan mereka bagaimana cara mengganti nama akun Gmail-nya menjadi nama lengkapnya dia sendiri kayak gitu. Bentar dulu. Saya ini belum ada ya yang masuk. Saya mengecek. Oke, saya lanjutkan ya. Saya mengecek Pak Hafiz online apa enggak karena belum masuk sampai sekarang. Oke, itu yang Google Classroom. Rencana kalau saya pribadi tetap mau menggunakan Google Classroom. Kalau teman-teman mau pakai yang lain boleh, ada banyak pilihan. Ada Rumah Belajar, ada Microsoft Teams, ada Moodle, ada Edmodo. Kalau Edmodo itu menurut saya agak berat, minta jaringan internetnya lebih besar. Kemudian kalau Rumah Belajar itu banyak sebenarnya sumber belajar di situ.
Tapi kekurangannya SMK belum banyak ada. Tapi kalau untuk yang kelas 10 mungkin ada, nanti Bu Mira coba cari-cari materi di rumah belajar. Sumber-sumber belajar di situ bisa Bu Mira gunakan untuk ngajar. Kalau yang di rumah belajar, pengenalan-pengenalan awal di situ ada. Kalau saya karena materinya sudah di kelas 11-12 tuh tidak ada di rumah belajar gitu. Kemudian kalau Moodle untuk tingkat expert itu biasanya menggunakan Moodle. Jadi membuat sendiri model-model lamannya seperti apa, seperti itu. Nah, itu yang kelas digital biasanya kita gunakan. Kalau EduGame, kalau misalnya nanti untuk yang online education ini ya, mau belajar silahkan nanti bisa astaga, 10 menit lagi. Nanti kalau terputus saya sambung lagi, join lagi ya. Karena belum selesai penyampaian saya ini, udah mau diputus lagi. Jadi nanti untuk yang online education ini, jika mau menggunakan yang tertentu bisa saya ajarkan, bisa secara private atau bisa juga lewat grup supaya teman-teman yang lain juga bisa tahu gitu ya. Bisa tanya lewat grup, entah grup TKJ atau grup sekolah, bisa, atau Japri juga bisa. Jadi kalau di grup ya supaya teman-teman yang lain tahu. Kalau di Japri ya Bapak Ibu sendiri aja yang tahu. Itu. Yang kedua, EduGame, ada education game, itu bisa gunakan Kahoot. Jadi ada namanya Kahoot, itu kita bisa buat soal di situ, kita bisa buat soal, kemudian nanti soalnya apa ya, bentuknya kayak game. Jadi siswa itu nggak ngerasa kalau dia sedang mengerjakan soal, tapi ngerasanya sedang bermain game. Kalau biasanya Kahoot ini tuh harus dilaksanakan secara langsung, kayak dilihat soalnya di layar guru, baru kayak Zoom gini misalnya saya memperlihatkan layar, baru anak-anak memilih jawaban di HP. Jadi yang dipilih itu warnanya kayak gitu. Jadi kayak itu Kahoot. Tapi sekarang ada mode baru, itu challenge, itu langsung muncul soalnya di siswa tanpa harus kayak pakai Zoom gini, tanpa harus pakai Zoom ini bisa. Jadi siswa nanti bisa menjawab soal tersebut. Itu tanpa dia merasa kalau dia sedang menjawab soal. Ini bisa jadi alternatif untuk Bapak Ibu supaya anak-anak tidak bosan atau seenggaknya mereka merasa semangat dan senang ketika belajar, padahal dia itu sedang belajar gitu. Yang kedua ada quizzes. Quizzes ini juga semacam game, sama dengan Kahoot, bisa digunakan juga. Tapi kalau quizzes ini saya belum tahu bisa dibuat versinya secara offline atau tidak. Kenapa Pak Didi? Oh, oh ya. Oke, sorry, saya lupa. Saya lanjut ya. Kemudian nanti kalau mati silakan join ulang karena ini 10 menit lagi mati. Maklum kita pakai yang free. Kemudian ada Nearpod. Nearpod ini baru, tapi itu juga kalau Nearpod ini lebih berat lagi. Jadi kayak di situ sangat menarik. Kita bisa bikin modelnya game juga, kayak semacam edu game juga. Jadi titik-titik terus kalimat, misal soalnya kayak gitu, mau dia gambar terus kita suruh mencocokkan gambar, soalnya kayak gitu bisa. Jadi banyak cara di Nearpod itu untuk edu game. Nanti kalau edu game ini kalau mau khusus nanti bisa saya ajarkan secara online melalui WhatsApp, atau mau melalui mau lihat langsung yang ada di YouTube juga banyak kalau mau lihat gitu ya. Kemudian ada tatap muka online gini. Karena saya kemarin coba dengan siswa itu bisa menggunakan Zoom. Anak-anak bisa menggunakan Zoom karena Zoom itu lebih ringan di HP. Kalau Webex juga bisa, tapi dia agak beratnya lebih ke jaringan, butuh akses jaringan lebih besar daripada Zoom. Jadi Webex kemungkinan akan gangguan-gangguannya sering. Makanya saya menggunakan Zoom untuk anak-anak. Jadi atau mau Vicon melalui medsos juga bisa. Misal Viconnya itu bisa dengan kita Vicon kayak WhatsApp biasanya ada maksimal berapa orang, tapi kalau Vicon medsos kayak gitu. Jadi misal
berapa orang kita mau ajak vikon bersama, diskusi misalnya berkelompok misalnya kayak gitu, nggak harus satu kelas bersama, itu bisa juga, itu tatap muka online. Atau misal Bapak Ibu mau dengan live streaming di mana misalnya di YouTube, medsosnya Instagram, Facebook, boleh dengan meminta siswanya untuk hadir saat live streaming penjelasan itu, kemudian nanti siswanya diminta memberikan feedback dengan komen di live streamingnya, dengan bertanya di situ, itu juga bisa, itu alternatif untuk yang tatap muka online. Kemudian untuk yang medsos banyak, jadi tergantung Bapak Ibu, bukan tergantung Bapak, tergantung siswanya banyak menggunakan apa, gunakan yang terbanyak. Kalau misalnya yang terbanyak menggunakan WhatsApp, silahkan gunakan WhatsApp, buat WhatsApp grup. Atau banyak menggunakan Telegram, atau banyak yang tidak punya WhatsApp dan Telegram misalnya, gunakan Facebook, atau banyak yang pakai Instagram, gunakan Instagram. Jadi lebih melihat ke siswanya banyaknya menggunakan aplikasi apa. Karena kita akan kesulitan menuntut siswa untuk menginstal aplikasi lagi dengan kondisi memori HP mereka yang kurang. Kita juga pasti punya kendala memori HP juga. Kemudian web atau aplikasi sumber belajar lainnya, Ruang Guru, Rumah Belajar, banyak sekali aplikasi lain yang menyediakan sumber belajar, atau siswa bisa kita kasih ikut free di situ, bisa kita ikutkan di situ. Tapi kendala saya kalau yang aplikasi-aplikasi sumber belajar itu adalah TKJ atau kejuruan, itu sangat jarang sekali ada sumber belajarnya. Itu kendalanya, kenapa kita yang TKJ atau kejuruan harus buat materi sendiri, buat video sendiri, modul sendiri, kebanyakan seperti itu. Tapi kalau di YouTube mungkin sudah banyak, hanya saja kadang-kadang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, karena mungkin yang membuat materi tersebut terlalu tinggi pembahasannya. Kemudian kita mau apa ya, mau menyesuaikan dengan keinginan kita akan sulit. Jadi kadang-kadang ya balik ke kita lagi, harus membuat materi ajar sebelumnya gitu. Jadi tuntutan kita lagi untuk membuat inovasi-inovasi itu berarti kita lagi yang ribet ya. Harus membuat, entah itu edu game, itu juga kita harus buat persiapan soal, buat gamenya, baru disampaikan ke siswanya. Membuat video juga kita harus buat videonya, edit videonya, banyak cara, tapi kita yang akan banyak waktu untuk menyiapkan hal-hal tersebut kalau kita mau berinovasi. Tapi itulah tuntutan kita sekarang sebagai guru zaman milenial, karena siswa kita lebih cepat tanggap dibandingkan kita dengan jadi tidak mungkin anak-anak bilang apa ya, IT-nya kurang lah gitu, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Menurut saya bukan nggak bisa, tapi kita belum memberitahu atau belum mengajarkan siswa tersebut caranya. Saya rasa kemarin waktu Google Classroom, saya minta ganti akunnya dengan nama aslinya. Bu, nggak tahu caranya. Saya screenshotkan, ini, tekan ini, tekan ini, tekan ini. Oh, mereka cepat paham gitu. Padahal cuma sekali saya kasih tahu, mereka langsung bisa mengganti nama dengan namanya mereka sendiri. Itu di TKJ tapi ya. Saya belum tahu kalau jurusan yang lain. Karena Pak Subhan di sini kan ada ngajar kelas lain juga ya, selain yang TKJ. Jadi memang kalau di TKJ, mau nggak mau tuntutan mereka untuk dan menurut saya anak-anak milenial sekarang cepat sekali tanggap untuk IT, tinggal kita mau apa enggak mengajarkan anak itu caranya. Jangan malas untuk ribet lah, jangan malas untuk itu, karena itu tuntutan kita sebagai guru, tanggung jawab kita sebagai guru. Itu terkait inovasi yang saya ingin sampaikan ke Bapak Ibu. Jadi kita harus terus berinovasi setiap minggu. Makanya saya libur itu mengisi terus dengan materi-materi. Wah, tinggal 2 menit lagi saya di remember ini. 2 menit lagi akan putus. Selanjutnya itu ada materi, saya mau menyampaikan terkait motivasi mendidik kita tidak boleh kendor. Itu nanti setelah ini saya off dulu, saya lanjutkan join ulang di materi yang berikutnya, atau mungkin bisa saya sampaikan untuk materi itu. Jadi itu ya, saya mengharapkan Bapak Ibu untuk berinovasi, seenggaknya berinovasi nggak harus membuat sendiri, tapi mencari juga berinovasi. Maksud saya cari materi-materi yang sesuai dengan materi Bapak Ibu dan sampaikan ke siswa. Jangan sampai hanya memberikan modul, suruh rangkum, berikan tugas kayak gitu. Jadi usahakan
selama 1 bulan tuh kalau bisa setiap minggu halnya beda-beda. Misal minggu ini dia membaca materinya membacanya apakah membaca modul ataukah mencari di internet lewat YouTube ataukah lewat sumber belajar yang sudah saya kasih ini gitu. Apakah di antara beberapa tempat ini gitu. Itu mungkin minggu depannya lagi kita kasih apa misalnya tatap muka. Kalau misalnya kita lihat evaluasi, kalian siap nggak pakai Zoom, install Zoom? Berapa yang siap? Ternyata ada banyak yang siap. Kalaupun nggak banyak yang siap, misalnya cuma 10 ya 10 itu kita bisa gunakan Zoom. Sisanya apa? Tetap kita berikan, tapi ya tidak menggunakan Zoom. Pakai aja di WhatsApp misalnya. Atau kita upload di YouTube, kita rekam video kita selama menggunakan Zoom, kalau misalnya bisa. Jadi tergantung di siswa Bapak Ibu sendiri, nanti 1 minggu ini dievaluasi dulu hasilnya, siswa tersebut yang tanggap dengan maklum free Pak, 40 menit aja. Kok saya dulu nyoba sama anak-anak itu 2 jam ya, waktu bulan April, 2 jam nonstop itu bisa deh. Sekarang nggak bisa. Mungkin waktu awal pertama kali tuh dikasih free bebas ya, sekarang nggak. Halo Bu Rini. Oke, ini Galaxy J4 nih siapa? Oh, kurang Pak Hafiz berarti nih. Pak Jun mana? Oke, sambil nunggu Pak Hafiz saya lanjutkan ya. Eh, ya. Oke. Nanti eh, rencananya ada penyampaian saya mau minta dari Pak Didi sebenarnya. Kalau gitu bisa bisa ini dah sampein dah dulu. Ya, ya, ya. Apa rencananya untuk mengajarnya? Bisa bisa Pak Didi sampein dulu?
Oke. Bentar, ini oke. Bentar saya mute. Nah, ini ya jadwalnya Pak Didi kan ngajar ASJ kelas 11 dan kelas 12 sama TLJ. Nah, itu. Coba disampaikan dulu rencananya seperti apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Keep in School kemarin. Anak-anak itu di situ aplikasi. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa menggunakan juga. Aplikasi itu nanti anak-anak bisa menjadi mata pelajarannya. Itu juga ada di aplikasi. Yang satu lagi, kemudian dari ini apa namanya mempelajari ya. Ini ada bidang pembelajaran juga banyak. Anak SMK banyak. Juga dari pelajaran Indonesia juga banyak. Kita nanti kita arahkan juga ke yang lain yang mata pelajaran umum itu ada juga banyak. Ini hanya online. Jadi anak-anak
Apa-apa? Menti. Ya, Mentimeter. Gini ya tulisannya. Pakai Menti. Biasa-biasa tulisannya Menti. Menti meter. Biasa. Coba di chat Pak Didik. Coba saya cek. Oh, ini chat. Oh, mentimeter. Ya, ya, saya pernah dengar kalau mentimeter. Memang bahasanya juga nggak ada bahasa Indonesia bahasa sana. Saking nanti pakai bahasa Inggris belajar juga bagi kita. Tapi ini aplikasi bisa digunakan untuk membuat presentasi yang menarik untuk anak-anak. Itu juga bisa membuat quiz. Bisa menjadi juga Oh iya. Daftar hadir terus daftar tanda tangan di bawah ya. Zoho gini ya, Zoho. Itu sebenarnya dipilih ya, jangan pakai semuanya. Dipilih yang terbaik untuk anak-anak. Ya, ya. Ternyata ada tersangka yang disebutkan di sana ya. Oke. Ya, mungkin terkait pertemuan dengan siswa yang mau Pak Didi ajar ini, modelnya jangan sampai lebih dari 10 orang lah, dibuat berkelompok per kelas, bisa mungkin 4 kelompok. Jadi pertemuan berkelompok seperti itu nggak masalah, atau modelnya entah di kunjungan ke satu desanya mereka mau kumpul di rumah siapa gitu dengan apa ya, jumlah siswa itu rata-rata kan per kelas 30, mungkin sekitar 8 orang, 7 orang di satu kelompok itu untuk pertemuan agar tidak menimbulkan berita di koran. Karena memang itu sangat rawan untuk sekolah gitu, untuk nama sekolah kita. Kalau untuk kita mungkin kita merasa biasa aja sih. Makanya kalau bisa pertemuannya memang ya di luar sekolah saja biar tidak ada apa bahaya yang masuk orang bagaimana saja. Ya, lebih baik Bapak misal kayak ada mau berpraktek berkelompok menggunakan laptop, tidak masalah, bawa aja laptop 7 atau 8 dari sekolah gitu dengan bantuan siswa satu orang mungkin dari timnya yang akan praktek gitu bisa dengan laptop. Kita kan punya laptop gitu maksud saya. Bawa kabel listriknya juga ya. Dan untuk buku saya rasa di perpustakaan
Ya, ya. Terima kasih Pak Didi. Untuk buku TKJ itu banyak di lab sama di meja saya. Itu mungkin kalau ada anak-anak di sekolah suruh bawa balik ke perpus aja biar teman-teman, karena kan sudah nggak mapel saya lagi, jadi bisa dipakai sama guru yang lain. Biar nggak kececer gitu. Oke. Itu terima kasih Pak Didi. Iya ya. Sudah? Iya ya. Makasih Pak Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi penyampaian dari Pak Didi karena berhubung beliau mau pergi ya, jadi saya persilahkan duluan. Materi saya belum selesai saya sampaikan, ini masih ada. Semoga 30 menit cukup karena dibatasi waktu saya ini pakai free. Oke, ini ya, ini pilihan untuk yang online, benar-benar online. Jika Bapak Ibu butuh untuk belajar, silahkan bisa belajar sama saya via WhatsApp. Bisa juga dengan Zoom seperti ini, misalnya mau pelatihan praktek langsung menggunakan, jadi nanti HP-nya pakai Zoom untuk melihat materinya, kemudian atau caranya laptopnya dipakai untuk praktek mencoba gitu. Jadi kalau untuk bikin video itu banyak ya, nggak perlu install aplikasi, bisa itu pakai animaker.com atau pakai powtoon.com, itu pakai free, bisa berapa kali pakai download videonya. Kemudian kalau pakai yang edit ya KineMaster, Camtasia, Filmora, banyak editing video. Kalau misalnya mau pakai video model kayak ngevlog juga nggak masalah, Bapak Ibu nyampein kayak ngevlog gitu, nggak masalah. Anak-anak senang kok ngelihatnya, menurut saya pribadi, dibandingkan mereka harus ngebaca buku gitu ya. Itu saran dari saya untuk online-nya gitu. Kemudian, nah ini terkait solusi yang kedua yang saya berikan tadi, kadang-kadang kita sebagai guru itu pasti ada rasa kendor kita, semangat kita untuk mengajar tuh kurang, apalagi saya pengalaman kemarin 3 bulan tuh ada saat saya mulai jenuh untuk mengajarkan anak kayak gitu, karena kadang-kadang dari sisi anaknya, kadang-kadang dari kitanya kayak gitu. Jadi menurut saya di sini sangat penting sekali untuk kita punya motivasi mendidik kita ini, nggak boleh kendor, karena bener-bener BDR ini nuntut banget sama apa ya, semangat. Kalau kita kendor ya udah nggak akan jalan kayak gitu. Menurut saya nggak akan jalan BDR-nya gitu. Jadi ini harus bener-bener tetap dipupuk. Caranya kalau saya pribadi ya, kalau saya pribadi di sini merasa ketika saya selalu mengasah otak saya dengan pelatihan-pelatihan, dengan ilmu-ilmu, entah itu dalam hal keguruannya atau dalam hal keguruan di sini pedagogiknya, ataupun dalam segi ilmu saya sendiri dalam hal kejuruan TKJ, itu secara mandiri ya, mengikuti kegiatan-kegiatan di luar itu sangat memberikan saya motivasi, karena satu sisi dengan menambah ilmu saya ada inisiatif atau inovasi untuk, oh saya mau ngajar iya seperti ini, mungkin anak-anak akan lebih senang gitu. Atau juga dengan misalnya dengan ikut kegiatan tersebut ada share dari guru-guru lain yang punya pengalaman yang lebih dari kita tuh, sebenarnya dia lebih parah tapi dia tetap tetap apa ya, termotivasi gitu, tetap semangat ngajar. Itu jadi kadang-kadang motivasi kita dengan ikut-ikut kegiatan itu, kita jadi saya harus bisa lebih dari dia, masa dia yang lebih parah saya masa nggak bisa kayak gitu. Itu salah satu cara-cara kalau dari saya pribadi untuk tetap memotivasi diri saya untuk mendidik anak. Dan yang paling penting untuk motivasi itu ya jelas, tugas kita sebagai guru ya kita mendidik. Itu poin penting, kita nggak akan lepas dari apa ya, eh, tanggung jawab kita mengajar tiap minggu tuh nggak akan lepas gitu. Oh saya punya tanggung jawab nih minggu ini, hari ini mengajar kelas ini gitu. Jadi kita akan tetap rutin, tetap semangat, karena kita merasa kita bertanggung jawab untuk mendidik anak-anak kita gitu, siswa-siswa kita. Jadi itu dari saya. Kemudian juga ingat juga ini ladang amal kita, jadi bukan untuk membentuk karakternya, untuk men-share ilmu-ilmu kita, bukan cuma menggugurkan kewajiban menurut saya. Dan kita sesama guru saling memotivasi. Oh, saya kalaupun ada masalah saling curhat lah.
curhat gitu ya. Kemarin saya begini-gini, entah. Jadi kalau kita pendem, kadang-kadang menurut saya kalau kita pendem sendiri itu akan menjadi stres untuk diri kita sendiri dan lama-lama jenuh. Itu dari kemarin itu yang saya rasakan gitu ya. Jadi mungkin kita ya curhat sama guru, mungkin dari teman itu kita dapat solusi, oh saya harus begini gitu. Atau juga kadang-kadang kita kalau cuma sekedar mengeluarkan aja itu sudah merasa plong gitu, bisa lanjut lagi mengajar dengan baik kayak gitu. Itu terkait motivasi mendidik yang ini tidak boleh kendor. Jadi 2 bulan itu gimana caranya? Saya pengen di TKJ itu eh, full full setiap minggu ada pelajaran. Jadi tidak bolong gitu. Segimanapun siswanya hadir. Nah, masalah yang tidak hadir online itu tadi solusinya ya. Teacher visit. Baik berkelompok, teacher visitnya ataupun personal. Nah, kemudian di sini yang saya tekankan tadi itu pedagogik. Kenapa pedagogik? Karena ini kuncinya ya, bukan dari Bapak Ibu bisa IT semuanya tadi yang saya sebutkan kelas online itu enggak. Kuncinya di pedagogik. Jadi Bapak Ibu pertama di pedagogik itu harus paham dulu peserta didik. Baik dari segi pengetahuan mereka atau kognitif mereka atau kepribadian mereka. Jadi kalau nggak paham dulu peserta didiknya, siswanya nggak dipahami, kita nggak akan bisa ngajar gimana pun pinter kita komputer, gimana pun pinter kita pakai aplikasi, bikin video. Kalau kita nggak paham siswa kita ya nggak akan bisa ngajar dengan baik. Itu menurut saya. Dan ini memang sudah ya benar juga gitu, memang sudah ada di pedagogik itu sudah disebutkan tahapan-tahapannya itu memang benar menurut saya secara pribadi itu kita harus ikutin gitu. Dan yang kedua merancang, karena tanpa rencana kita juga asal jalan itu kacau. Saya kemarin waktu kita tiba-tiba kelas online tanpa ada rencana, saya langsung online aja, online kelas. Kadang-kadang kita menuhin anak-anak dengan tugas gitu tanpa ada rencana sama sekali, itu keteteran. Kita sibuk sendiri dengan penilaian tugas, jadinya kayak gitu kalau banyak tugas. Jadi jangan sampai full tugas juga gitu. Jadi benar-benar dirancang 1 bulan tuh gimana menarik gitu ya. Jadi harus tahu dulu landasan kita, landasan pendidikan kita apa. Oh, saya mengajarnya apa. Jadi tadi poin utama kalau saya utamakan karakter, baru kedua ke kompetensinya. Tapi tetap ada kompetensi ya. Saya nggak ada kompetensi yang tercapai. Kenapa? Akan keteteran saat kita masuk sekolah nanti. Itu prinsip saya. Kemudian menerapkan teori belajar dan pelajaran, mungkin kalau ini nggak perlu saya bahas secara mendalam. Yang saya bahas ini poin ketiga, strategi pembelajaran. Nah, strateginya harus berdasarkan karakteristik peserta didik. Jadi yang tadi itu kalau misalnya anaknya nggak bisa online, jangan dipaksa online. Tapi kalau nggak bisa, jangan didiamkan saja. Jadi pakai inovasi yang pertama tadi, teacher visit. Entah pakai buku, lihatkan video, pakai apa, jadwalkan, rencanakan kunjungan itu gitu. Kemudian kompetensi yang ingin dicapai juga sudah benar-benar direncanakan. Apakah itu kompetensi kognitif, kognitifnya berapa persen, keterampilan berapa persen, karakternya, spiritualnya, dan kemudian kognitifnya tuh dirinci. Misalnya kalau kognitif kan lebih ke materinya. Jadi Bapak Ibu harus paham banget sama KIKD Bapak Ibu sendiri gitu. Kemudian keterampilannya juga disebut apa ya, keterampilan yang harus dikuasai selama BDR ini yang harus dipenuhi gitu. Karakternya apa misalnya, oh karakter disiplin mengikuti jadwal kah, rajin mengumpulkan tugas kah, atau apa misalnya. Itu disebutkan secara rinci di penilaian Bapak Ibu gitu. Bener-bener penilaian yang Bapak Ibu buat, bukan mencontek dari yang ada di internet. Bener-bener pribadi, saya mau menilai apa dari anak-anak itu, nanti Bapak Ibu kumpulkan. Dari spiritualnya misalnya juga, mereka bagaimana ketika menyampaikan salam dulu kah ke kita, atau seperti apa keagamaan mereka. Kita juga mungkin melihat sisi keagamaan itu mungkin juga bisa gitu ya. Tergantung Bapak Ibu sendiri mau mencapai kompetensi apa. Kemudian materi ajar. Nah, ini poinnya, jangan monoton yang hanya merangkum atau modul saja. Jadi atau tugas-tugas terus tiap minggu, jangan, tapi selingi pakai kuis, pakai game. Berarti kita harus belajar IT nih di sini, di materinya baru kita belajar IT setelah strategi. Kalaupun itu dengan kunjungan, berarti ya
apa materi yang akan dibawa ke rumah anak tersebut atau kelompok belajar tersebut itu mau bawa apa. Kemudian nanti yang kita bawa balik itu apa, feedback atau umpan balik untuk dari anak-anak yang kita nilai itu apa. Kayak tadi saya bilang, misal kalau menilai karakter kita sudah punya centangan atau poin. Oh, si anak ini tadi yang saya kunjungin bagus nih anaknya, sikapnya baik. Kita tetap catat tiap minggu hasil kunjungan kita seperti itu. Kemudian menyusun rancangan berdasarkan strategi yang dipilih. Jadi kalau sudah kita pilih strategi mana yang kita mau pakai, kita rancang tadi kayak misalnya teacher visit, berarti kita buat agendanya setiap kapan ngunjungin kelompok tersebut atau pribadi tersebut gitu. Kadang-kadang ada siswa yang nggak mau ikut kumpul kayak gitu, berarti harus kita kunjungi secara pribadi ke rumahnya kayak gitu. Atau secara online itu full, bagaimana rencana full online-nya kayak gitu. Kemudian baru kita laksanakan pembelajaran, kita rancang, setelah kita laksanakan kita evaluasi bagaimana, kemudian kita kembangkan lagi peserta didik kita baik akademik maupun non akademik. Jadi kita tidak hanya menyampaikan materi ajar kita saja, tapi kita juga harus lebih ke non akademik juga bisa. Misal kita lihat potensi anak itu bagus di olahraga, kita motivasi dia untuk gimana meningkatkan potensinya dia di bidang olahraga, misalnya di bidang baca Al-Quran misalnya, atau di bidang wirausaha misalnya. Kalau kita lihat potensi, ketika pun mereka masih sekolah nggak masalah, coba dikembangkan potensinya itu gitu. Baik secara japri, nggak harus secara melalui grup gitu. Nah, itu yang pedagogi. Kemudian disiplin jadwal sesuai perencanaan. Jadi di sini contoh kegiatan pembelajaran yang saya mau rencanakan di mapel saya, misalnya ini AIJ, misal PJJ 1 nih, minggu pertama saya mau lihatkan anak-anak video dari YouTube kah atau dari video yang sudah saya buat secara pribadi, misalnya di sini materinya internet gateway misalnya. Ini contoh ya, terus nanti dia mengidentifikasi, kemudian dia menganalisis perbedaannya. Kemudian PJJ 2 misalnya dia merencanakan apa, mengobservasi hal di rumahnya. Nggak harus kita full online gitu. Kita bisa memberikan anak-anak, coba cari di rumahmu contohnya apa gitu. Tapi kita tetap menjaga komunikasi dengan siswa tersebut. Makanya itu pilihan penting, media sosial apa yang kita gunakan untuk komunikasi dengan siswa tersebut. Kalau online, ataupun mereka nggak bisa online, cuma bisa SMS misalnya, bisa juga. Kemudian PJJ 3 misalnya, saya mau merencanakan di pertemuan ketiga itu adalah video conference dengan guru menggunakan Zoom misalnya kayak gitu. Nanti mereka ada presentasi sendiri, entah menyampaikan masing-masing ngomong apa dari hal yang sudah diobservasi minggu sebelumnya. Jadi itu bentuk feedback, kita tetap nilai apa yang mereka sampaikan, cara mereka menyampaikan itu kita nilai. Kemudian yang keempat, pertemuan keempat misalnya kita mau ada praktek nih, kebetulan kalau saya bisa pakai HP, jadi saya suruh anak-anak install di HP-nya, bisa dia praktek gitu ya. Terus nanti dia praktek sendiri, dia videokan, kita ajarkan cara videokannya. Jadi memang lebih banyak menuntut kita untuk tetap telaten berkomunikasi dengan anak-anak. Kemudian di kelima, kita coba lagi anak-anak untuk, jadi kita lebih banyak meminta mereka yang berbicara, entah diskusi dengan chat atau diskusi secara langsung lewat Zoom. Itu boleh, mana-mana bisa. Tapi kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat mereka menyampaikan penjelasan, bukan ini adalah apa, kamu tahu nggak apa artinya ini ya? Bukan hanya seperti itu yang bisa dicontek di buku jawabannya, tapi harus critical thinking, dia harus berpikir, harus menganalisis. Itu bentuk-bentuk pertanyaan yang bisa kita gunakan. Kemudian nanti saya mau adakan evaluasi pelaksanaan tiap minggu. Di sini poinnya 2, identifikasi siswa yang aktif dan tidak aktif selama online tersebut. Yang aktif ini diidentifikasi lagi, yang aktif di grup dan yang aktif hanya secara personal atau dia modelnya japri ke kita. Dan yang tidak aktif itu ya mau nggak mau harus di teacher visitkan, apakah di visit secara grup atau personal. Nah itu lagi, itu bentuk evaluasi pelaksanaan tiap minggu yang akan saya mau rencanakan. Mohon Bapak Ibu nanti saya kirimkan form untuk mengirimkan balik hasil tiap minggunya seperti apa. Tidak masalah 1, 2, 3, 4 siswa, nggak masalah. Yang penting tetap ada data dari Bapak Ibu terkait siswa-siswanya yang sudah menjalankan di TKJ.
Untuk Pak Subhan mungkin nanti khusus melaporkan yang di TKJ aja. Jadi untuk kelas yang lain saya skip gitu ya. Kemudian, tapi kalau misalnya mau disampaikan nggak masalah sih, karena kalau menurut saya Simdik ini sangat erat kaitannya dengan IT. Jadi kenapa saya masukkan Pak Subhan di sini supaya bisa, oh seperti apa saya harus mengajar anak-anak gitu. Jadi bisa juga dengan mengajarkan mereka menggunakan WPS Office. WPS Office tuh bisa Word, PowerPoint, Excel itu kan bisa. Atau mau pakai aplikasi Google Docs misalnya, atau Google yang lain yang secara online juga nggak masalah. Itu bisa digunakan untuk praktek, jadi nggak harus praktek menggunakan laptop ya kalau yang Simdik. Kemudian nanti dikirim melalui grup guru TKJ. Nanti saya masukkan Bu Rini sama Pak Subhan ke grup guru TKJ. Dari situ dikirim laporan evaluasinya agar kita bisa baca bersama-sama dan kita komentari bersama-sama untuk oh kurangnya ini, oh sudah bagusnya ini. Mungkin bisa ditiru sama yang lain kayak gitu. Itu rencana evaluasi saya. Jadi kemudian jadwal PJJ-nya mungkin nanti sudah dapat dari Pak Rosi ya. Ini gambaran jadwalnya yang kemarin saya diberikan sama Pak Rosi. Kemudian saya dapat hari Selasa dan hari Kamis. Mungkin nanti Bapak Ibu cek masing-masing ya. Saya share di grup nanti untuk slide ini. Mungkin nanti bisa dicek hari apa mengajarnya gitu. Jadi bisa mempersiapkan dari sekarang kalau misalnya mengajar hari tertentu gitu. Kemudian KIKD. Nah, KIKD ini tadi yang di-share sama Pak Rosi di grup kan hanya yang muatan nasional dan kewilayahan. Untuk yang teori kejuruan silahkan di link ini nanti diklik ya linknya. Bapak Ibu bisa cari yang kompetensi keahlian TKJ. Kemudian nanti itu kan KD-nya untuk 2 semester dibagi 2 aja. Kalau misalnya dia ganjil lebihkan ke yang 10 menit lagi. Belum Bapak Ibu menyampaikan nih, saya harus join ulang lagi sekali lagi baru kita selesai. Mohon maaf ya lama Bapak Ibu. Ya jadi KD-nya nanti dibagi 2. Kemudian KD yang pertama jika memang ganjil dilebihkan ke yang semester 1, semester 2-nya dikitkan aja karena kadang-kadang semester 2 banyak liburnya itu. Kemudian dibagi lagi mana KD yang mau dilaksanakan selama fase transisi BDR itu, mana yang mau dilaksanakan nanti ketika normal. Karena dan utamakan teori ya. Kalau yang praktek utamakan nanti ketika normal. Seperti itu. Jadi karena kalau praktek kan kita harus fokus untuk praktek, kemudian belum lagi alat dan sebagainya akan ribet gitu. Kalau memang sudah siap dengan alat secara online gitu nggak masalah. Tapi kalau belum siap lebih baik prakteknya ditaruh di KD, nggak apa-apa KD mana teori-teorinya dulu di fullkan, nanti prakteknya dibelakangkan. Misalnya KD 3 dulu, KD 4-nya nanti belakangan. Misalnya kayak gitu, itu bisa dengan cara begitu. Nanti dicek KIKD-nya. Kemudian penguatan tim TKJ di sini yang saya mau sebutkan, tapi Pak Didik sudah pergi ya. Di sini saya sebagai kaprok, di sini sebagai tim online dan monep. Jadi saya nanti yang misalnya Bapak Ibu mengalami masalah dengan sistem online-nya, bisa komunikasi dengan saya. Kemudian saya juga, nanti membantu dalam hal monitoring dan evaluasi juga. Kemudian nanti Bu Mira, saya minta di bagian tim visit dan sarpras. Sarpras di sini misalnya ketika ada guru yang membutuhkan alat, entah itu untuk pribadinya mengajar atau untuk siswanya ketika mau kunjungan atau mungkin bisa menyediakan alat tersebut. Jadi nggak harus setiap hari ke sekolah, tapi Bu Mira nanti guru-guru yang lain mohon hubungi entah itu di grup atau secara personal ke Bu Mira kapan mau menggunakan. Jadi pas saat itu aja ke sekolah, nggak harus setiap hari ke sekolah. Kemudian saat menjadi tim visit di sini misalnya bisa kita akan melakukan kolaborasi mapel-mapel tertentu. Misalnya kalau saya bisa bantu secara online, saya akan bantu Bapak Ibu menjelaskan secara online ke siapa ya, ke siswanya kayak gitu. Misalnya untuk mapel apa, nanti untuk yang tim visit ini yang mengunjungi misalnya Bu Mira, saya minta tolong kunjungi siswa saya, bawakan materi ini misalnya. Untuk siswa saya pribadi, mapel saya misalnya. Nanti yang kelas Bu Mira yang online bisa saya bantu tangani, misalnya kayak gitu. Jadi kita berbagi tugas
berbagi dengan mapel yang berbeda pun kita bisa saling bantu kayak gitu. Jadi ada tim visit dan sarpras seperti itu. Nanti tim visit yang untuk teacher visitnya itu kita modelnya boleh misalnya minggu ini ada kunjungan dari Pak ini ke kelompok mana kelas ini. Oh kebetulan ada kelasnya yang Bapak ini yang atau Ibu ini yang siswanya memang itu juga gitu. Nggak apa-apa kita titip ke Bapak itu gitu atau ke Ibu itu untuk tolong disampaikan ke anak tersebut kalau misalnya kebetulan kelasnya sama jadi tidak double kunjungan atau tidak banyak kunjungan terhadap siswa tersebut itu makanya saya buat ada tim visit sebenarnya semuanya termasuk tim visit tapi di sini lebih fokus ke untuk mengkoordinir aja gitu ya jadi semuanya nanti tetap saling menginfokan kalau mau memvisit siapa tahu ada yang mau biar nggak berbarengan visitnya gitu maksud saya. Mungkin nanti bisa di-share rencana visitnya ya. Biar kalau memang sudah ada rencana nanti setelah evaluasi pembelajaran siapa yang mau dikunjungi, di-share di grup TKJ agar Bapak Ibu yang lain tahu tidak melakukan visit yang berlebihan maksud saya terlalu sering dikunjungi juga kasihan juga gitu. Kayak gitu. Anak-anaknya kasihan dan juga gurunya juga kasihan. Jadi bisa mungkin saling berbagi minggu ini bapak ini yang pergi, minggu depan ibu ini yang pergi gitu. Dengan siswa yang sama kan nggak ada masalah gitu menurut saya. Kemudian Pak Didi nanti karena sebagai kepala perpus berarti harus siap dengan kapan guru mau meminjam buku ke perpus ya ready di perpus gitu dengan dan menyiapkan internet kalau misalnya Bapak Ibu guru membutuhkan internet di sekolah dan bermasalah. Kemudian Pak Raden di sini Pak Raden tidak hadir karena Pak Raden di sini sebenarnya tim dari TTG teknologi tepat guna nantinya siswa itu ada praktek untuk membuat teknologi tepat guna, membuat cuci tangan otomatis. Jadi kayak kalau anak-anak taruh tangan dia bisa langsung keluar airnya. Itu rencana kita mau buat dengan Pak Raden. Tapi Pak Raden Juniartanya tidak hadir dan dia juga sebenarnya bagian web tim web juga. Saya mau minta supaya penilaian itu anak-anak bisa melalui web melihat nilainya secara pribadi. Jadi tidak melihat nilai teman-temannya, hanya melihat nilainya sendiri. Seperti sistem KHS kita dulu gitu. Kemudian Pak Hafiz nanti masuk tim visit dan web juga untuk membantu di web dan juga membantu kalau ada kunjungan mungkin bisa membantu teman yang lain juga. Bu Rini di sini PKK teori ya mau nggak karena saya masukkan karena mengajar di TKJ nanti ya tetap tim visit juga. Kemudian Pak Subhan di Simdik bisa tim visit juga. Jadi untuk tim online-nya silahkan bisa kalau misalnya ada permasalahan bisa saya bantu. Saya sebagai tim online di sini bisa bantu Bapak Ibu baik dalam hal misalnya kesulitan untuk komunikasi dengan siswa, kemudian untuk terkait sarana dan prasarana baik dalam segi alat, kuota dan sebagainya, disampaikan saja ke saya ketika dievaluasi setiap minggu permasalahannya dari segi gurunya dan siswanya. Nanti saya coba usulkan ke sekolah kalau misalnya nggak bisa di TKJ nanti bisa coba bantu juga sebisa mungkin gitu ya supaya kita sudah mengajarkan dengan baik gitu, tapi juga kita juga mau nggak mau fasilitas juga kami akan siapkan juga ketika Bapak Ibu totalitas dalam memberikan mendidik dan mengajar siswa tersebut. Kemudian STEM ini masih rancangan. Jadi STEM ini maksudnya kita bisa kolaborasi. Misal saya memberikan tugas anak-anak buat laporan, bisa kolaborasi dengan guru lain yang memang misalnya kayak simulasi digital, dia kan ada Word gitu ya. Itu jadi satu tugas, dia praktek Word dan juga dia praktek itu misalnya. Jadi ini mungkin kalau Simdik harus sama kelas 10 ya, misal Bu Mira dengan Pak Subahan bisa join satu tugas gitu. Misalnya anak-anak ditugaskan mengetik jadi nanti Pak Subhan itu juga punya tugas kan untuk belajar mengetik. Jadi itu satu tugas aja, nggak perlu mereka buat dua tugas. Itu menurut saya dia mengetik apa yang ditugaskan sama Bu Mira, misalnya kayak gitu. Itu bisa jadi kolaborasi. Jadi ini tapi saya belum rencanakan. Silahkan Bapak Ibu coba rencanakan sendiri melihat KD Bapak Ibu. Kira-kira mau collab sama siapa nih? Kayak YouTuber ya mau collab sama siapa dengan istilahnya 3 guru dengan satu tugas, 4 guru satu tugas, 2 guru satu tugas boleh. Jadi anak-anak nggak banyak
nggak terlalu banyak tugas gitu. Bisa seperti itu tergantung materinya. Misalnya kalau kayak PKK misalnya, kalau Bu Rini mungkin kelas 11 itu materinya apa ya? Saya lupa ya. Mungkin itu ya, nanti dicek lagi materinya, apa yang bisa dikolabkan dengan guru-guru yang lain. Seperti itu. Kemudian penyampaian, nah ini penyampaian ini mungkin karena waktu saya tinggal 2 menit, nanti kalau misalnya terputus, langsung ini ya, langsung dijoinkan ulang lagi seperti tadi. Tadi Pak Didi sudah, sekarang saya mau ke Pak Bu Rini aja ya, sesuai urutan ini Pak Subhan nih. Pak Subhan siap? Oke, saya buka unmute-nya. Oke, silakan Pak Subhan disampaikan materinya. Ke Bu Mira dulu. Ke Bu Mira dulu. Oke. Sudah Bu Mira di unmute dulu Bu Mira. Oke, Bu Mira silakan. Bu Mira di sini mengajar 5 mapel Bu Mira. SK, KJD, PD, DDG, TLJ karena mapelnya ini dikit-dikit jamnya, jadi mapelnya banyak sekali jadinya. Ya silakan Bu Mira disampaikan. Nggak ada suara Bu Mira? Nggak ada suaranya? Atau menyampaikan lewat volumenya coba dicek Bu Mira. Di volume di headphone. Itu ada volume di headphone, dicek coba. Kadang-kadang di headphone tuh dikecilkan sama anak-anak. Ah, mana Bu Mira nih? Atau lewat Pak Subhan mungkin. Kalau coba dicek ininya apa ada roll gitu di headphone-nya itu. Oh, ayo Pak Subhan aja dulu. Iya. Kalau saya mungkin kendala Iya ya. saya kan Mm-mm. kita harus juga di kelas menyampaikan kepada kelasnya. Kadang
Oh ya. kemarin pengalaman pembelajaran balik lagi bahwa Iya ya. mungkin ya begitu sekarang Oke. Mungkin ini ya, pertama saya terkait pandangan kendala. Usul yang bagus sih ada aturan dari wali kelas ini, misalnya apa ya? Di sini karena kendalanya nanti kalau beda-beda guru terus kalau aplikasi mungkin nggak bebas ya, bebas tergantung guru mapelnya. Kalau aplikasi, tapi mungkin kalau grup karena sudah biasa WhatsApp ya, WhatsApp. Jadi mungkin kalau aplikasi ya kebanyakan kita WhatsApp karena anak-anak banyaknya pakai WhatsApp. Di situ dibuat aturan sama wali kelas. Nanti Pak Subahan ada wali kelas kelas berapa? 10 TITL ya. 10 TKJ siapa ya? Saya nggak tahu 10 TKJ. Nanti coba saya sampaikan ke 10 TKJ wali kelasnya untuk apa ya? Aturan dari wali kelas ini saya sampaikan ke Wakakur aja deh. Masukan ini saya sampaikan terkait aturan dari wali kelas bagaimana pembelajaran di online-nya. Nah, cuma kalau masalah apa ya, misalnya sesuai jam berapa sampai jam berapa itu nanti dari guru mapel yang atur, harinya harus sesuai hari tersebut, kemudian tetap disebutkan tidak boleh keluar grup dan harus aktif selama belajar kayak gitu-gitu. Hanya saja mungkin poin yang tidak boleh keluar grup itu kita sebutkan kan. Cuma nanti kalau misalnya tetap ada anak yang keluar dari grup itu biarin aja Pak. Maksud saya jangan dipermasalahkan, tapi hubungi dia. Jadi Bapak Ibu harus tetap punya nomor itu secara manual di buku atau di Excel dan sebagainya sebagai disimpan ya. Jadi ketika mereka keluar dari grup, Bapak Ibu hubungi lagi nomor tersebut untuk di Japri. Mungkin ada karena di sini ini maksud saya pedagogik itu penting sekali. Ada anak-anak kadang yang dia tidak nyaman dengan grup kayak gitu. Kadang tidak berani, ada yang tetap di grup tapi nggak pernah berani speak karena dia cuma berani secara personal misalnya tapi sama gurunya gitu. Ada seperti itu. Jadi mungkin ketika mereka keluar grup, Bapak Ibu tetap menghubungi secara pribadi ke anak tersebut. Kalau misalnya nih setelah dihubungi pribadi dia tidak respon berkali-kali baru dihubungi ke wali kelasnya. Itu sama halnya dengan kita di kelas lah. Kalau misalnya anak tersebut nggak masuk beberapa kali dan udah kita coba tanyakan tapi tidak ada respon, kita hubungi wali kelasnya kayak gitu. Nah, sama halnya dengan online ini kita japri secara pribadi kan itu kita komunikasikan, telepon atau WA gitu atau chat. Kalau misalnya dia SMS atau telepon dia tidak ada respon, kita hubungi wali kelasnya untuk melakukan home visit. Nah, disitulah itu home visit itu untuk wali kelas. Kalau kita kan guru teacher visit lah. Kita bedakan bahasa kita untuk guru mapel dan wali kelas ya. Untuk mapel yang teacher visit, yang guru wali kelas home visit. Dia home visit lah secara pribadi ke siswa tersebut. Permasalahannya dia apa? Mungkin nanti dari situ kita bisa merefleksikan diri. Jadi tidak menuntut semuanya harus kita sampaikan secara grup. Saya kadang-kadang kemarin sama halnya dengan pribadi saya kayak saya saat jadi wakakur ya. Ada saat saya lelah menjapri guru-guru gitu satu persatu, kadang udah saya sampaikan di grup tapi tidak tersampaikan misalnya. Akhirnya saya capek menjapri, ya udah saya share aja semua di grup entah itu hal personal seperti itu. Itu kadang satu sisi kejengkelan saya dengan
saya lelah misalnya dengan tugas saya misalnya kayak gitu. Mungkin itu evaluasi diri saya, refleksi diri saya. Ada nanti guru yang tidak nyaman dengan itu. Nah, ini ternyata jadi refleksi buat saya juga. Di siswa juga kita nggak bisa kayak gitu ternyata gitu. Nggak bisa semuanya hal kita sampaikan di grup. Kadang-kadang ada memang orang-orang tertentu yang memang harus kita lakukan secara japri kayak gitu. Itu mungkin masukan dari saya kalau misalnya tetap ada di aturan disampaikan tidak boleh keluar dari grup, tapi ketika ada siswa yang keluar dari grup tidak boleh kita paksakan atau dengan alasan tidak bisa nantinya ketika kunjungan saya tidak punya WhatsApp. Oh, kita tanyakan punyanya apa. Misalnya dia punyanya Facebook, hanya bisa Messenger misalnya. Nggak apa-apa kita sampaikan ke dia lewat Messenger. Itu totalitas kita lah. Ya ribet-ribetnya kita, capek-capeknya kita sebagai guru lah untuk ya mau nggak mau ngajar di berbagai platform kayak gitu aja. Itu masukan dari saya. Kalau untuk pembelajaran ya silahkan disiapkan dulu mau rencana pakai apa, karena kan masih minggu depan dilihat dulu siswa-siswanya respon seperti apa. Kalau kelas 10 kayaknya minggu depan masih MPLS ya. Jadi mungkin masih kayak perkenalan gitu. Saya belum tahu, belum mulai belajar mungkin ya. Nanti mungkin dicek pas MPLS itu, karena belum ada pertemuan dengan wali kelas kalau anak kelas 10 ini. Nanti dicek waktu itu mungkin bisa minta ada gimana lah sama siswanya itu seperti apa gitu. Coba tanya ke tim MPLS. Saya tanyakan nanti ke Wakakurnya sistemnya seperti apa, karena itu kan bener-bener gurunya baru dengan siswa nggak mungkin langsung online gitu. Nah, kemudian untuk yang praktek ya itu usul saya tadi karena itu sistemnya Office ada di HP, mungkin bisa Bapak ajarkan Office pakai HP gitu. Sementara nanti untuk yang Office menggunakan laptopnya bisa pakai ketika sudah masuk normal. Tapi kalau misalnya ada sistemnya mau kunjungan kayak Pak Didi tadi, misalnya dengan membawa laptop ke rumah ke kelompok tertentu misalnya bisa langsung diajarkan kayak gitu juga bisa. Nanti surprise Bu Mira siap ya ke sekolah pas hari janjian dulu ya ke sekolahnya. Kasihan Bu Mira nanti tiap hari ke sekolah. Oke, gitu mungkin cuma TKJ ya terbatas bisa meminjamkan laptop karena laptop kami terbatas, tidak bisa memenuhi semuanya. Mungkin yaitu berkelompok, mungkin Pak Subhan bisa misalnya 7 orang, kalau misalnya pas mau rencananya kapan nih mau kunjungan misalnya untuk praktek misalnya kayak gitu, bawa laptop 7 apa berapa gitu. Ya bantuan siswa 1 orang lah siapa yang bisa membantu untuk dari kelompok itu yang akan dituju gitu, membantu membawa. Tas nanti mungkin ada juga di lemari karena tasnya juga sangat kurang, jadi ya mungkin 1 tas 2-3 laptop mungkin karena sangat minim tasnya. Atau bawa ransel aja sekalian biar bisa langsung banyak laptop ya. 2 ransel. Itu tadi. Iya. Kalau misalnya mau di area sekolah tidak masalah, nanti kan dijarakin di lab, nggak perlu pakai laptop jadinya ada komputer. Itu hanya saja ya nggak perlu di mm-mm. Ya, ya. Ya itu tadi pertama, kalau misalnya bisa ke rumah, nggak apa-apa ke rumah atau ke kelompok tertentu karena masalah nama sekolah. Yang kedua, kalau memang harus di sekolah tidak masalah, asal tidak dokumentasi secara pribadi saja. Untuk dokumentasi di-upload diharapkan jangan karena terkait nama sekolah. Jadi siswa nanti diharapkan jangan mengupload sesuatu hal yang berkaitan dengan hal-hal tersebut di medsos yang bisa dilihat banyak orang mungkin ya. Karena berhubungan dengan nama sekolah dan memang sekarang ini LSM yang berkaitan dengan berita-berita hal kayak gitu tuh lagi apa ya sensitif gitu. Kadang-kadang dimasukkan berita nama sekolah kita nanti takutnya seperti itu sih. Jadi
Mungkin kalau misalnya mau kumpul pun ditekankan ke siswa mohon tidak mengupload ke media sosial gitu. Kalaupun foto secara pribadi aja gitu. Jadi karena nama baik sekolah, dilihatkan aja berita-berita yang memang bermasalah sekolah-sekolah yang membuka kelas gitu. Karena ini kan kesannya nanti kita buka kelas gitu. Nanti nggak masalah praktek, tapi yang saya tadi sebutkan juga yang ketiga, kalau memang itu bisa difokuskan yang prakteknya nanti di saat normal saja, utamakan teori dulu 2 bulan ini. Saya rasa nggak akan habis kok teori itu selama 2 bulan. Nah, nanti prakteknya disimpan, tetap Bapak Ibu buat semacam, kalau praktek kan kita punya langkah-langkah praktek itu dan hasil prakteknya mereka itu kan tetap ada. Jadi mereka tetap masih bisa mengikuti lah gitu. Tapi kita buat yang bisa mereka ikuti, saya rasa nggak masalah. Tinggal Bapak pilih mana yang terbaik aja, apakah mau di rumah, kalau mau selama BDR, ya sistemnya apakah mau di rumah siswa atau di sekolah. Di sekolah dengan catatan, pokoknya di rumah atau di sekolah dengan catatan tidak upload kalau yang di rumah mungkin masih bisa, kalau yang secara personal masih bisa di-upload, tidak masalah. Tapi kalau yang grup itu mungkin agak dikurangin uploadnya lah gitu. Tapi cukup dilaporkan di grup sekolah. Tetap harus ada pelaporan entah di grup TKJ atau grup sekolah gitu. Untuk dilaporkan kalau memang sudah berjalan. Tapi untuk di media sosial umum dikurangi aja karena tapi kalau sistemnya online tidak masalah disampaikan. Kalau yang sistemnya tetap muka langsung itu yang berinteraksi secara banyak berkumpul itu dikurangi agar tidak memunculkan nanti kita yang kena tegur sama Pak Kepala dan Pak Kepala yang kena tegur sama pihak yang di atas, terus nama sekolah keluar di koran, itu mungkin yang kita hindari lah gitu. Itu aja mungkin. Makasih Pak Subhan sarannya, ini akan saya sampaikan ke Wakakur supaya mungkin bisa lebih jelas lagi ya aturan-aturan untuk wali kelas. Ya, selanjutnya saya ke Bu Mira. Silakan Bu Mira, di-unmute dulu. Ya, silakan Bu Mira. Bisa dibesarkan volumenya Bu Mira? Nah, ya. Sudah? Volume mic. Ya, mungkin coba dah sampaikan dah. Udah jelas kayaknya. Mungkin lebih besar mungkin. Kurang besar mungkin suaranya Bu Mira. Oh ya, sudah jelas, sudah jelas. Oh ya, masker. 5 Bu, kelas 11 ada TLJ. Oh ya. Bu Mira wali kelas 10 apa kelas 11? 10 TKJ. Kelas 11 siapa? Oh, sama? Oh, padahal kemarin saya requestnya kalau siswanya naik kelas, wali kelasnya naik kelas. Oh gitu ya. Iya ya. Berarti kasusnya sama dengan Pak Subhan ya, masih Oh, berarti ini nih, Pak Subhan minta ke Bu Mira berarti. Buat aturan wali kelas di grup. Nah, berarti tinggal nunggu MPLS-nya itu nanti minta data nomor HP siswa itu kali. Untuk buat grupnya. Nah, oh iya, materi. Ini ya, pertanyaan Bu Mira nih, modul, file, atau
Fotokopi. Oke. Pertama, masih ada atau gimana? Masih ada Bu Mira mau sampein atau nggak ada? Oke. Pertama, karena Bu Mira wali kelas 10 TKJ, ya berarti Pak Subhan nunggu Bu Mira jadi. Nanti Bu Mira coba kontak dengan panitia MPLS untuk gimana caranya. Bu Mira belum punya data siswa kelas 10 TKJ berarti ya. Ya, minta data siswanya, namanya, nomor HP-nya, kemudian medsos apa yang biasa mereka pakai. Jadi punya 3 kolom gitu, medsos apa yang paling banyak mereka pakai gitu. Buatkan aja pilihan WhatsApp, Telegram, Messenger. Nanti mereka bunderin mana yang mereka punya gitu aja caranya. Atau coret yang mereka nggak punya gitu ya. Nanti minta data ke mana? Ke MPLS. Coba nanti saya komunikasi sama Pak Didi. Siapa sih panitia MPLS-nya biar saya atau nanti saya komen di grup gitu ya, di Wakakurnya aja kali. Supaya Bu Mira juga udah punya data untuk itu. Terkait materi, jadi Bu Mira nanti pertama seperti yang kelas 11 ya, Bu Mira membedakan antara mana yang bisa online dan mana yang nggak bisa online. Kan pertama itu ngedata dulu nih siswanya, nomor HP-nya, medsos apa yang dia pakai, baru bikin grup di medsos yang terbanyak. Kalau emang yang terbanyak itu Messenger, ya udah nggak apa-apa, Messenger aja, bikin grup di Messenger aja. Kalau misalnya itu WhatsApp, ya bikin grup di WhatsApp. Jadi pilih yang terbanyak. Kalaupun ada beberapa, bikin grup beberapa nggak masalah gitu. Jadi di beberapa medsos misalnya. Tapi kalau IG nggak mungkin bikin grup ya. Kalau Telegram masih mungkin. Itu aja 3 pilihannya. Jadi WhatsApp, medsos ya. Medsosnya dicek anak-anaknya siapa yang punya. Jadi nanti dia melingkari ya, mencoret yang dia tidak punya saja. Jadi kolomnya itu buat kolom ya, nama, nomor HP, medsos. Nah, dia coret yang tidak ada medsosnya yang mana. Dari situ Bu Mira nanti buat grupnya. Nah, Bu Miranya menghilang nih. Saya mau lanjutkan. Ya, ya, ya. Uh-huh. Ya. Oh ya, ya, ya. Mungkin ini saya masukkan aja kali ya. Saya buatkan bentuk tabelnya, nomor, nama, tadi jenis HP, nomor HP, ya, ya gini. Misalnya nomor, kemudian nama siswa, nomor HP. Kalau memang tidak ada HP, ya diminuskan aja. Jenis HP di sini kita masukkan Android atau tidak. Kalau Android tidaknya yang dicoret, kalau tidak Android ya Androidnya yang dicoret gitu ya. Boleh mana-mana, bikin model bisa dipecah dua gitu ininya, kayak model kemarin. Kemudian medsos misalnya di sini ya bisa model centang mana yang dia punya, kayak kemarin bikin jadi 3 kolom lagi di bawahnya. Jadi yang dia punya ya Messenger di apa namanya dicentang. Kalau tiga-tiganya punya ya dicentang. Jadi lihat nanti yang terbanyak yang mana. Nah, dari sini kan nanti kelihatan nih. Masuklah ke materi yang ditanyakan sama Bu Mira. Baru bisa menentukan materi, semua guru sama caranya ya. Baru menentukan materi. Kalau
dia itu bisa online, misalnya dia Android dan dia bisa di grup online, berarti materinya dikasih dalam bentuk file. Tapi kalau misalnya siswa tersebut, misalnya 1 minggu pertama nih, dia punya HP, tidak punya HP Android, tapi tidak aktif di grup, di Japri. Tanya secara personal gitu. Kalau misalnya dia tidak punya HP, atau kadang punya HP dan tidak, karena alasan kalau tidak punya HP gitu ya, lakukan teacher visit itu. Jadi Bunya jadwalkan teacher visit ya. Teacher visitnya itu baru kirim fotokopian. Jadi Bunya printkan di sekolah materinya. Jadi diprintkan, nanti itu kalau misalnya bisa di print, minta isikan printer yang putih di situ itu Bu ya, sama Pak Didi, soalnya dia yang bawa tinta itu kemarin, diminta isikan print di situ, kertas minta di TU. Bilang mau print untuk materi bawa ke siswa. Kalau misalnya nanti TU komplain, misalnya karena nanti saya coba omongkan juga, kalau misalnya TU komplain dengan minta kertasnya itu, nanti saya siapkan, Bu Mira kasih tahu saya, atau guru-guru yang lain juga kasih tahu saya, nanti kita siapkan kertas khusus di TKJ saja, tapi tidak untuk semua siswa, jadi khusus untuk siswa yang memang harus kita kunjungi ke rumah. Kalau misalnya harus dikunjungi, kalau bentuk materinya itu video, ya udah kita kunjungannya itu memperlihatkan video gitu, sambil ngejelasin ke anaknya, nggak perlu fotokopian. Kalau soal misalnya bentuk soalnya, soal tugasnya 1 lembar 2 lembar, nggak masalah juga dibawakan, jadi anak-anak bisa langsung kerjakan tugasnya di situ. Model pengumpulannya seperti apa kalau yang offline? Jadi kunjungan berikutnya bisa didatengin itu, bisa antara dia yang datang ke sekolah untuk ngasih ke Bu Mira, atau nanti Bu Mira yang ke sana lagi untuk ngambil soalnya. Jadi itu bentuk rencana kunjungan tuh setelah ada data siapa yang punya dan siapa yang tidak punya HP. Baru tahu siapa yang dikunjungi. Dan ingat juga di sini kalau bisa ada alamatnya ya. Jadi mungkin alamat dalam kurung dusun. Jadi bisa jelas Bu Mira dan guru lainnya mencari. Bu Mira harus punya ini karena Bu Mira wali kelas. Jadi setiap guru yang butuh data Bu Mira kasih gitu. Entah itu dalam bentuk tulis tangan atau mau diketik, Bu Mira kasih datanya supaya guru-guru yang lain juga tahu mau seperti apa nanti ngajarnya. Untuk yang teacher visit itu bisa secara kolaborasi. Jadi nggak harus semua guru mapel ke rumah anak itu. Bisa minggu ini misalnya siapa yang mau kunjungan duluan nih, itu yang duluan gitu. Nanti untuk terkait biaya kunjungan itu coba saya komunikasikan dengan Wakakur juga, apakah bisa dibantu, bantuannya seperti apa, nah kayak gitu. Tapi dimaksimalkan dulu totalitas. Menurut saya insya Allah ya, selama kita totalitas rezeki nggak kemana. Iya. Nah, nanti coba saya omongkan ke panitianya dulu. Ini saya belum tahu, soalnya saya tanya dulu ya ke kesiswaannya siapa gitu. Saya belum tahu. Jadi saya tanyakan dulu lah. Apakah wali kelas nanti ada pertemuan dengan siswa, atau kalau misalnya tidak ada, pemberian data ini seperti apa gitu. Karena MPLS-nya juga online. Serba online sekarang. Oke, gitu ya. Ada lagi Bu Mira yang mau ditanyakan? Oke, ternyata banyak hal yang belum saya pikirkan, terpikirkan sama teman-teman ya. Saya senang bisa diskusi jadinya. Oke, selanjutnya Bu Rini dulu, Bu Rini, mumpung Bu lagi join sama Bu Mira. Mau ngajarnya seperti apa nanti? Bu Rini?
Ini kan nanti ngajar PKK teori. Kayak saya kehabisan amunisi nih. Kan saya belum ini. Serak saya. Ini Bu, saya kan berbagi sama Pak Jun ya. Berbagi sama Pak Jun. Cuma saya belum ada komunikasi nih sama Pak Jun tentang apa KD yang mau dia Ambil. saya sama yang teori kan. Nah, ini sebenarnya ada Kenapa? biar bisa dulu Pak Jun kita yang pegang kelas 2 ya? Enggak, Pak Akbar sama Pak Subhan. Pak Subhan teori, Pak Akbar praktek. Yang TKD. Kelas 11. Oh ya udah nanti saya minta sama Pak Subhan aja. Ada bukunya yang kelas 11 itu minta di Pak Subhan. Atau di meja saya ada. Biru itu. Yang warna biru itu. Iya. Kelas 11 TKJ dia. Dia khusus. Ada yang kelas 11 khusus TKJ punya. Itu kelas berapa, Bu? Kelas 12 ini. Di meja saya ada yang kelas 11 TKJ kayaknya. Khusus TKJ itu. Nah, bisa Bu Rini pakai itu aja. Di awal itu teori banget kok dia. Iya, ya. Ya. Oh, ya udah. Bisa pakai itu. Ya, biar nanti saya komunikasinya sama Pak Jun. Ya. PKK-nya. Ya. Terus nanti dia mau pakai metode apa yang prakteknya itu kan biar bisa sejalan Bu sama saya yang teori. Iya. Tapi komunikasi aja lah kalau saya mah. Kalau dia kayaknya cuma buat alat aja kok, Bu. Bunya full teorinya gitu. Cuma ngasih tahu teorinya aja lah. Kalau nanti mau ngasih proyek, karena di sini kan ada materinya itu. Saya nggak megang ya. Saya kelas 12 ya pegang nih. Coba dilihatlah teori banget sih kayaknya. Iya, teori banget. Ya, Pak Jun itu di luar itu kok ngajar di luar buku itu. Dia ngajar lebih ke bikin alat untuk COVID-19 itu. Ya, udah full dah itu doang, dia nggak ngelihat materi buku dah Bu kalau Pak Jun. Iya, Dia nggak lihat materi di buku, dia buat modul sendiri untuk pembuatan alat itu. Jadi dia buat alat gitu. Jadi anak-anak cuma praktek bikin alat sama dia. Diajarkan tentang alatnya aja, nggak ada dia ngangkat materi dari buku. Bunya ambil aja semua teori yang ada di buku itu. Oke. Oke, saya lanjut ke Pak Hafiz ya. Ini Pak Didi udah pulang. Ya, Bu. Nanti tinggal saya komunikasiin aja sama Pak Jun kan? Oke. Oke. Caranya sama kayak guru yang lain tadi. Penilaian apa Bu Rini? 10 menit lagi nih. Ya, itu aja Bu. Oke. Komunikasiin. Ya. Oke, selanjutnya Pak Hafiz ya. Pak Hafiz silahkan di-unmute dulu. Iya. Ya, silakan disampaikan rencananya. Kalau rencana sih kemarin untuk pembelajaran mungkin ngikut aja sih saya apa ya. Soalnya belum
masih baru-baru banget gitu di bidang ini. Oh, Pak Hafiz kelas 11 ya? Oke. Ya, Pak Hafiz di sini kelas 11 mengajar TJBL dan AIJ. Kalau materi yang bisa pakai paket tracer itu kan, tapi ambil teorinya aja lah dulu, nanti lihat di buku paket itu atau materi, cek dulu KIKD, cari materi di internet atau cari buku paket yang ada di sekolah juga bisa menyesuaikan materinya apa. Jadi prakteknya bisa dibelakangkan, kalaupun harus praktek itu bisa, kalau yang materi yang pakai tracer itu bisa pakai tracer di Android. Kalau saya pakai di Android bisa. Tapi kalaupun pertemuan ya sama kayak yang tadi lah ya, bisa nanti saya perkenalkan di grup kelasnya mereka kalau gitu. Tapi saya tuh punyanya grup sharing aja sama kelas 11 karena saya nggak ngajar kelas 11 lagi. Grup kelasnya itu ada di Pak Murhan. Coba nanti saya minta Pak Murhan untuk wali kelasnya untuk meng-add, atau kalau mau masuk di grup sharingnya kelas 11 TKJ nanti untuk perkenalan dulu dengan anak-anak ya. Nanti saya add. Jadi minggu ini saya perkenalkan dulu gimana prepare-nya. Ngobrol biasa, cicet sama anak-anak biasa. Kalau saya sering ngobrol sama anak-anak ya sendaguro biasa lah kayak gitu. Itu mungkin membangun kedekatan dulu walaupun via online, via chat gitu maksud saya. Kalau maunya istilahnya meeting, pertemuan, mungkin bisa dengan Zoom ini lagi, nanti saya pertemukan dengan anak-anak sekali untuk perkenalan gitu ya Pak Hafiz, supaya seenggaknya ketemu. Kalaupun mau ketemu ya. Kalau perkenalan kemarin sudah sama Oh, kelas TKJB. Nah, kalau TKJA belum sih. oh gitu. Dan itu cuman bahas apa namanya, media komunikasinya aja, Telegram itu. Oh, sudah mau mereka pakai Telegram? Tapi mereka kayaknya lebih milih WA sih. Iya, mereka keberatannya tuh menginstal aplikasi lagi. Memori saya kurang, Bu, itu dah. Jadi kita ya kebanyakan ngikutin anak-anak aja. Kalau misalnya WhatsApp, coba nanti sementara untuk belum di-add berarti sama Pak Murhan di grup kelasnya gitu? Atau Bu Kalau Yulia? grup saya sudah masuk sih di grup kelas TKJ di sini di WA. Nah, TKJ, cuman kemarin kan minta tolongnya sama anak-anak itu. TKJA atau B? Nggak tahu juga, di sini cuma tulisannya TKJ 11 gitu aja. Ada sharing dalamnya? Bentar, coba saya lihat. Kalau yang sharing itu saya. Tapi kalau nggak ada AB-nya saya nggak tahu. Nama grupnya itu 11 TKJ, cuman itu aja sih. Oh, nah nggak tahu saya siapa itu. Mungkin anak-anak buat grup lagi kali. Dalamnya itu mungkin namanya itu Wiza Nazika. Iya, grup sendiri kayaknya. Oh, gitu. Berarti nanti yang saya masukkan ke grup yang all dulu itu TKJ A dan B, ada saya grup sendiri karena saya dulu khusus mapel saya grup tersendiri, nggak ikut grup kelas. Jadi mungkin saya perkenalkan di situ kalau misalnya belum kenal dengan yang A, atau nanti saya Zoom meeting dengan kelas yang A gitu biar ketemu langsung face to face istilahnya ya. Ya gitu aja. Dengan saya sampaikan dulu di grup mereka, kapan mereka siap baru saya sampaikan. Tapi untuk kalau kelas 11 sudah siap, minggu depan mereka siap belajar online, sudah siap katanya. Jadi mungkin di prepare mau ngapain nih minggu depan untuk Pak Hafiz, apakah pengenalan materi atau ya pengenalan diri atau gimana, coba dibuat prepare rencana untuk 2 bulan ke depan gitu ya. Oke, medsos jadinya WhatsApp ya. Kalau rencana pembelajaran masih mirip-mirip lah, nanti dievaluasi kalau misalnya nggak ada yang nggak bisa daring. Jadi itu pentingnya punya nama-nama siswanya lengkap, minta di TU nanti nama siswanya, atau nanti coba kita minta wakakurnya untuk share nama siswa absen modelnya, di share di grup aja.
supaya semua teman-teman punya data kelasnya masing-masing secara online. Jadi dicek siapa yang aktif, siapa yang tidak aktif. Yang tidak aktif ini apakah tidak punya HP, apakah punya HP. Jadi yang tidak punya HP lakukan kunjungan, kayak gitu aja mungkin. Atau kalau misalnya maunya di sekolah kumpul, jadi tidak boleh lebih dari 10 orang Bapak kalau mau kumpul dan tidak didokumentasikan. Itu sebenarnya tidak syarat dari sekolah, tapi itu pribadi dari saya karena ini berkaitan dengan nama baik sekolah aja, agar tidak menimbulkan ke atas lagi, itu saran saya tidak didokumentasikan secara publik, tapi tetap didokumentasikan dan dilaporkan secara grup sekolah gitu aja. Karena tetap kita akan diminta laporan kadang-kadang tiap minggu, tiap 2 minggu, tiap 3 minggu, tiap bulan. Dari Dikbud itu tetap ada laporan Bapak Ibu apakah melaksanakan pembelajaran dari rumah ataukah tidak, itu tetap ada, walaupun itu kunjungan ataukah tidak kunjungan, itu ada laporannya gitu. Itu makanya saya tetap minta evaluasi itu untuk tetap berjalannya gitu. Karena kalau nggak dievaluasi pasti akan ada yang stuck kayak kayak yang sebelumnya itu stuck kita, karena permasalahan siswa pasti sama ya, masalah perangkat dan masalah gurunya kadang sulit kunjungan kayak gitu. Mungkin dari awal kita sudah buat perencanaan, itu aja. Mungkin udah gitu aja Pak Hafiz. Tapi untuk gambaran sudah dapat ya, nanti saya slide-nya karena tadi di awal yang materi PJJ inovasi-inovasi itu belum dapat, nanti saya share di YouTube aja, bisa dilihat videonya di YouTube yang saya share, penjelasan saya dan slide-nya juga akan saya share juga. Itu aja mungkin. Ya, mungkin sampai di sini penjelasan saya Bapak Ibu, dan satu orang tidak hadir, Pak Raden ini saya nggak tahu ada apa karena belum ada informasi. Mungkin terima kasih atas waktunya, mohon maaf terlalu lama karena terkendala kita dibatasi waktu. Ternyata kalau pakai free 40 menit, dulu saya pertama kali pakai Zoom nggak dibatasi, 2 jam 3 jam bisa sama anak-anak itu Zoom. Terus sekarang ternyata dibatasi 40 menit. Wow, harus keluar masuk. Susah juga. Jadi mungkin kalau misalnya mau pakai Zoom sama anak-anak 40 menit aja cukup. Nggak usah lebih dari 40 menit. Jadi ngajar sehari 40 menit gitu ya. Kalau chat kan enak, terserah kapan aja. Ya, gitu aja masukannya dari saya. Dari usulan Bapak Ibu akan saya sampaikan ke Wakakur untuk diteruskan, untuk bisa disiapkan baik dalam hal sarpras yang berkaitan dengan kuota atau kertas dan sebagainya, itu akan coba saya usahakan sebisa mungkin gitu ya. Kalaupun nggak dari sekolah, dari jurusan, insya Allah mengusahakan gitu. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas keluangan waktunya untuk hadir di rapat kita kali ini. Untuk yang tidak bisa hadir nanti atau tidak, tadi ada beberapa yang misalnya tidak tersampaikan apa yang saya sampaikan, nanti bisa dilihat, saya share di YouTube. Nanti kemudian saya akan aduh, mati.